Bukan sekedar demo dibunuh, nggak boleh. Sekarang kita bicara soal syariat Islam dan undang-undang yang ada. Dalam syariat Islam, demo nggak dibolehkan. Dalam syariat Islam, dalam undang-undang yang ada dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia, demokrasi, di dalam demokrasi dibolehkan orang demo. Ada aturannya, ada undang-undangnya, dibolehkan untuk demo. Bahkan penguasa mengatakan minta di demo. Kalau nggak demo kan nggak tahu dia di mana kesalahannya. Dan itu ada videonya. Jadi penguasanya minta untuk di demo karena apa? Dia nggak tahu kalau dia tidak demo di mana kesalahannya. Undang-undang ada, mereka undang-undang ada, nggak boleh dia dibunuh karena dibolehkan untuk undang-undang untuk demo. Kalau syariat Islam nggak boleh demo, tidak boleh. Apakah demo damai atau yang lain nggak boleh dalam Islam. Ini syariat Islam kita bicara. Sekarang ini undang-undang nggak boleh kan, ketika demo itu diizinkan. Sebelum demo ada izin atau tidak? Ada izin. Pemerintah mengizinkan. Kalau sudah diizinkan dibunuh, kan ini kezaliman. Kan mesti ada hukuman. Apakah orang itu kalau memang dia ngerusak, ya dikasih hukuman, ada pengadilan kan dia. Ditangkap dulu, diadili, nggak langsung dibunuh. Jadi ini harus diperhatikan. Sebab kalau dibilang boleh dibunuh, antum membolehkan membunuh nyawa kaum muslimin, nggak boleh. Yang demo-demo kan orang Islam, karena mereka nggak tahu tentang hukumnya dalam syariat, mereka nggak tahu, jahil. Kemudian juga undang-undang membolehkan untuk itu. Jadi jangan dibunuh, dihukum mereka. Kalau memang mereka salah, melanggar ketentuan dari undang-undang itu, dia hukum, nggak langsung dibunuh. Kalau sekarang kan enggak, main bunuh aja, nggak boleh Islam. Ini nyawa kaum muslimin. Kan seperti membunuh semua orang. Antum ketika bunuh orang, ini kerusakannya besar. Pertama, antum membuat keluarganya jadi apa? Anak-anak jadi apa? Yatim. Istrinya jadi janda. Orang tua kehilangan anaknya. Saudara kehilangan saudaranya. Berapa orang tuh dikorbankan dengan sebab itu? Yang tadinya umpamanya dia punya usaha, punya yang bisa membiayai anaknya, istrinya, orang tuanya, hilang tuh dengan terbunuhnya dia. Apa nggak zalim itu? Ya harus pikirkan seperti itu. Banyak lagi yang lainnya. Supaya juga orang berhati-hati, jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Hatta dia sebagai petugas, nggak boleh. Karena ada aturannya. Ini nyawa kaum muslimin yang harus dia perhatikan masalah ini. Dan juga kepada yang lain juga hati-hati. Demo dalam syariat Islam nggak dibenarkan. Dan itu ada penjelasannya para ulama tentang masalah itu. Nggak akan membawa juga kepada kemaslahatan. Semua demo membawa kepada kerusakan. Jadi itu harus diperhatikan. Nggak ada manfaatnya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau seandainya mau menasihati penguasa, datangi sesuai dengan syariat, bukan dengan demo. Datangi penguasa seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Kan orang yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, lu banyak membunuh manusia, siapa? Firaun. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Firaun, menasihati Firaun. Ini paling zalim itu. Mengatakan dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'annahu yatadzakkaru Aisyah. Adalah kamu pergi, datangi Firaun itu. Kemudian katakan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi disuruh mendatangi, mengingatkan, bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki kepada penguasa, nggak boleh. Mencaci maki penguasa nggak boleh. Depan umum atau menjelek-jelekan dia nggak boleh dalam Islam. Ini Firaun, tagut, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datangi Firaun, kemudian menasihati dengan cara yang baik. Disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dinasihati dengan baik untuk takut kepada Allah. Jadi seperti itu Islam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.